Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Nyai, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina, umur 76, alamat Kampung Bali, Jalan Tangkis, Sungai Gerong. Sudah jelas sudah Bapak Ibu ya. Ada Nyai Rumina, usianya 76 tahun, alamatnya dari Kampung Bali. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini dari Kampung Bali ada atau tidak? Coba angkat tangannya yang dari Kampung Bali. Wah, banyak Bapak Ibunya. Tepuk tangan dulu untuk warga Kampung Bali. Nah, berarti Bapak Ibu kira-kira yang dari Kampung Bali datang ke Center KHL ini sudah banyak atau belum? Kalau belum berarti harus diajak sama-sama Bapak Ibunya untuk bisa merasakan kesehatan ketika terapi di KHL ini. Oke, nah Nyai, pastinya kan datang ke KHL ini ada yang dirasakan. Kalau boleh tahu keluhannya kemarin apa saja? Sakit kaki sama pinggul ini. Iya, gara-gara asam urat. Jadi kan Bapak Ibu sakit pinggang dan juga sakit kaki yang awalnya dari asam urat. Emang dulu asam uratnya sempat di angka berapa? Kalau nggak salah angka 8 lebih lah. Kemarin Nyai sempat cerita kalau nggak salah 8,4 Bapak Ibunya. Kira-kira tinggi atau tidak? Bapak Ibunya ya. Tapi Nyai kalau misalkan asam uratnya lagi tinggi itu gara-garanya kenapa emang? Ya mungkin pola makan lah. Iya. Waktu itu kan saya ada di Bontang itu sama anak saya. Sana kan ikan laut semua itu makannya. Iya kata-kata benar. Ternyata dari pola makan, seringnya makan sayur-sayuran hijau Bapak Ibunya, sering makan yang berkacang Bapak Ibunya, akhirnya asam uratnya jadi tinggi Bapak Ibu. Terus kalau misalkan ini asam urat ini udah dirasakan berapa lamanya? Udah 3 tahun lah. Sudah 3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kira-kira lama nggak Mak 3 tahun? Lama, jangankan di 3 tahun, kita yang sakitnya 1 hari 2 hari saja, padahal cuma capek gara-gara olahraga, pastinya sudah menderita. Apalagi kayak beliau Bapak Ibu yang sudah merasakan asam uratnya ini selama 3 tahun Bapak Ibunya. Tapi selama 3 tahun asam uratnya ini naik turunnya ya. Yang dirasakan ketika misalkan asam uratnya ini lagi tinggi, itu untuk aktivitasnya gimana? Ya susah, nggak bisa aktivitas, jalan aja susah, kepala pusing, tiduran aja di rumah. Berarti cukup tiduran saja di rumah Bapak Ibunya. Untuk jalan susah, jangankan untuk aktivitas yang lainnya. Tadi katanya bahkan untuk jalan ini susah sekali. Bahkan sampai mohon maaf mau ke kamar mandi pun Bapak Ibunya harus digotong, benar ya? Benar. Dari pinggang sampai ke sini nggak bisa berjalan. Kalau lagi datang ke rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain, sakit sekali rasanya. Jadi kalau misalnya gitu cuman tiduran aja Nyai. Selama berapa lama? Sekitar 2 jaman lah, nggak bisa aktivitas apa-apa, nggak bisa jalan. 2 hari nggak bisa jalan. Berarti sempat 2 hari sampai nggak bisa jalan Bapak Ibunya. Berarti harus apa-apa dibantu. Terus kalau misalkan selain untuk jalan, untuk ibadahnya gimana? Misal mau sholat? Mau sholatnya duduk, kadang-kadang tiduran, nggak bisa bangun. Ambil wudhu aja diambilin pakai ember. Bayangkan Bapak Ibunya, bahkan untuk yang namanya ibadah seperti sholat pun Bapak Ibunya ya, beliau ini harus dilakukan dengan duduk, bahkan kadang-kadang sampai tiduran. Bapak Ibu menderita atau tidak? Menderita. Bahkan kadang-kadang untuk ambil wudhu pun Bapak Ibu beliau ini diambilin pakai ember. Yang terus kalau misalkan pas di rumah emang yang ngambilin, yang bantu ketika sakit itu siapanya? Cucu Andra yang kecil itu. Berarti di rumah cuma tinggal berdua. Aja. Bapak Ibunya di rumah cuma tinggal berdua sama cucunya. Bahkan ketika lagi sakit ini cucunya yang harus ngurus, yang harus bantu Bapak Ibunya. Coba Mama bayangkan ya, berarti kalau misalkan dulu kata Mama juga sempat tinggal sendiri malahan di rumah ya. Iya benar. Kalau pas tinggal sendiri
terus asam uratnya ini lagi tinggi, kakinya lagi bengkak atau sampai nggak bisa jalan, gimana? Siapa yang ngurusin? Tetangga, ada tetangga orang dari Medan, dia yang nolong. Bapak ibunya, alhamdulillah beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, bapak ibunya. Ya walaupun tetangga, bapak ibu ibaratnya kan bukan siapa-siapa, cuman sekedar tetangga, berarti ada yang mau nolong. Bapak ibunya, ada orang-orang baik, alhamdulillah bapak ibu. Emangnya kalau misalkan selama asam uratnya ini tinggi, sebelum terapi di KL sempat berobat kemana dulunya? Rumah sakit dulu. Pernah juga diterapi, tapi cuma 8 hari. Terapinya itu lampu, kayak di sini laser. Ternyata bapak ibu sebelum beliau terapi di Center KL ini sempat juga melakukan pengobatan di rumah sakitnya ya, bahkan sempat juga bapak ibu yang namanya di terapi. Kalau misalkan ke rumah sakit ini diapain aja nih? Ya dikasih obat, itulah di laser itu tadi ke lampu. Itu aja. Di terapi dikasih obat juga. Emang kalau boleh tahu minum obat seharinya sampai berapa kali kadang-kadang? 3 kali, 3 butir. Pagi 3 butir, siang 3 butir, sore 3 butir. Berarti kurang lebih 1 hari sampai 9 butir. Bapak ibunya banyak nggak kira-kira Mak? Minum obatnya berapa lama itu? Seminggu sekali kan berobat apa gitu. Jadi 1 bulan tuh 4 kali berobat. Minum obatnya dari sejak kapannya? Dari tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah 2010. 2010. Bapak ibunya dari 2010 beliau ini merasakan yang namanya mengkonsumsi obat setiap harinya. Satu harinya 3 kali dan obat yang masuk itu 9 butir. Bayangkan Bapak Ibu, 1 hari 9 butir, 1 bulan sudah berapa, dan bahkan beliau ini mengkonsumsi obat selama 10 dan sembuhkan selama 2000 dari 2010. Berarti sudah sekitar hampir 16 tahunan Bapak Ibunya. Lama atau tidak? Sangat lama sekali Bapak Ibunya, pastinya sudah banyak sekali obat-obatan, zat kimia dan bahan-bahan yang berbahaya masuk ke dalam tubuh beliau ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan habis minum obat itu rasanya gimana? Habis obat itu kembali lagi sakitnya. Waktu minum ya hilang, nggak ada rasa sakit. Berarti ketergantungan sama obat. Obat benar. Bapak Ibu, ketergantungan sama obat. Kalau obat yang diminum sejam 2 jam Bapak Ibu ataupun sehari rasanya agak enakan, tapi setelah obatnya habis ataupun obatnya nggak diminum 1 kali saja, nanti otomatis kumat lagi, sakit lagi. Kalau boleh tahu untuk biaya pengobatan sekali berobat berapanya? Pakai BPJS itu per bulan. Pakai BPJS Bapak Ibunya yang per bulan. Kira-kira Bapak Ibu BPJS bayar atau tidak? Bayar. Setiap bulannya bayar. Ada yang kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Sakit tidak sakitnya berarti tetap bayar Bapak Ibunya ya. Dan sampai akhirnya ya dipertemukan dengan Center KHL ini. Yang mempertemukan Nyai sama Center KHL ini, yang ngasih tahu informasinya orang baik mana? Ibu Zainab. Ibu Zainab. Tepuk tangan dong untuk Ibu Zainabnya. Kira-kira Ibu Zainabnya ini orang baik atau tidak? Baik. Patut dicontoh atau tidak? Patut Bapak Ibu, karena beliau sudah menjadi orang baik, sudah menjadi penolong udaranya bagi Ibu, bagi Nyai Ruminahnya. Kita doakan juga sama-sama. Semoga Ibu Zainab ini sekeluarga diberikan kesehatan selalu. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan mudah-mudahan perbuatan baik beliau ini menjadi ladang pahala bagi Ibu Zainabnya. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti kan Bapak Ibu juga sama, harus jadi kayak Ibu siapa Mak? Zainab. Ibu Zainabnya, karena beliau sudah menjadi orang baik Bapak Ibu. Berarti nanti sama-sama juga teman-temannya, tetangganya yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu diajak untuk terapi di KHL ini. Oke Bapak Ibu, berarti Nyai hutang budi sama Ibu Zainabnya ya. Berarti harus ngucapin apa dong sama Ibu Zainabnya? Ya, terima kasih Bu Zainab karena aku sudah berada di KHL ini agar badan aku jadi agak sehat. Alhamdulillah.
Berarti kan harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih Bapak Ibunya ya, karena sudah ada orang baik, ada Ibu Zainabnya yang sudah membantu, yang sudah menginformasikan ini ke Ibu Ruminahnya. Kita berarti kan Bapak juga sama, harus menjadi orang baik, harus menjadi penolong bagi orang lain. Kira-kira Nyai udah ngajak teman baru atau belum? Nggak ada orang minta main situ. Ibu Sumiati siang dia. Ibu Sumiati, berarti kan Bapak Ibu beliau juga sudah menjadi orang baik, sudah menjadi penolong bagi orang lain, hatinya yang sangat luar biasa sekali. Yang mudah-mudahan Bapak Ibunya selama kita menjadi orang baik, bukan cuma pahala yang kita dapat, tapi nanti insya Allah penyakit kita juga lebih cepat sembuh Bapak Ibunya. Amin, amin ya robbal alamin. Nyai masih ingat nggak kemarin pas cara ngajaknya itu gimana? Kan mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kesusahan nih, ngajak temennya ada yang nggak mau, kadang-kadang Nyai caranya gimana nyampeinnya, cara ngajak ke temennya gimana? Pertama kan udah lama saya ajak dia itu, tapi dia nggak mau, katanya repot katanya. Nah yang kemarin mau terapi kaki itu saya paksa dia kesini. Pokoknya kamu harus pergi, soalnya kakinya tuh sakit benar, nggak bisa jalan. Kalau jalan coba kencet-kencet kakinya. Saya paksa kan jadi dia mau. Berarti bukan cuma satu kali saja, Kali-kali ada dia. bahkan sampai berkali-kali diinformasikan oleh Nyai Ruminahnya nih Bapak Ibu. Bukan cuma satu kali, berarti berkali-kali sampai beliau mau, bahkan sampai dipaksa sama Ibu Ruminahnya ini Bapak Ibunya ya. Nah, berarti ini sebagai salah satu ilmu untuk Bapak Ibu yang mau ngajak teman barunya. Tepuk tangannya dulu dong. Emang Nyai terapi di kali ini udah berapa lama? 5 bulanan, dari bulan 12 tanggal berapa itu? Awal lah sampai sekarang. Nah, berarti kurang lebih sekitar 5 bulanan. Bapak Ibunya baru atau lama? Nah, Bapak Ibunya sekitar 5 bulanan terapi di center kali ini. Tapi Nyai masih ingat nggak pas awal terapi dulu rasanya? Pas awal terapi, pulang terapi, reaksi yang dirasakannya seperti apa? Apa namanya itu gatel-gatel, udah tuh kesemutan ini di kaki, kesemutan itu. Gatel-gatel sama di bagian kakinya terasa kesemutan. Kira-kira Nyai takut nggak? Enggak lah, Kenapa kok nggak? kan mau saya ini kan takut. Wah, tepuk tangan dong Bapak Ibunya ya. Nah, karena beliau ini pastinya orang tua yang cerdas, orang tua yang sangat luar biasa sekali. Ketika terkena reaksi, terutama reaksi yang nggak enak, beliau tidak takut Bapak Ibunya. Kira-kira di sesi kali ini Bapak Ibu yang pulang terapi ngerasain gatel-gatel ada atau tidak? Yang badannya merasa sakit ada atau tidak? Coba angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Berarti harus takut atau jangan? Jangan takut, jangan khawatir, karena itu namanya reaksi Bapak Ibu. Dan reaksi ini adalah proses penyembuhan yang dimana nanti kotoran dan juga racun yang akan dikeluarkan dari tubuh kita. Dan ketika kotoran atau penyakitnya tadi sudah dikeluarkan dari tubuh kita, berarti nanti tubuhnya juga lebih cepat sembuh Bapak Ibunya, lebih cepat sehat. Berarti jangan takut, jangan khawatir, besoknya harus datang lagi. Kalau kena reaksi yang gak enak, berarti Bapak Ibu harus dilawan. Jangan malah takut ketika kena reaksi yang tidak enak. Kalau Bapak Ibunya takut, berarti Bapak Ibunya kalah sama penyakit. Bapak Ibunya berarti harus dilawan atau dibiarkan? Harus dilawan. Kalau saya bilang reaksi penyembuhan, jawabnya gimana? Reaksi penyembuhan. Reaksi penyembuhan. Tepuk tangannya dulu dong. Berarti kan Bapak Ibu ketika kena reaksi gatal-gatal kayak Ibu Ruminahnya tadi, pulang-pulang terapi, itu tandanya entah dari makanan Bapak Ibu, minuman ataupun udara yang kita hirup setiap harinya. Apalagi kan Nyai Ruminahnya mengkonsumsi obat dari tahun 2010. Bapak Ibunya pasti banyak sekali kotoran, racun-racun ataupun zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh beliau. Makanya itulah yang nanti akan dikeluarkan dari tubuh kita Bapak Ibunya, yang melewati lubang paling banyak di tubuh kita, lubang pori-pori yang berupa cairan, biasanya disebut keringat Bapak Ibunya. Dan keringat itulah nanti yang rasanya menjadi gatal, tapi berbahaya atau tidak? Tidak, karena sifatnya cuma sementara. Contoh, Bapak Ibunya digigit nyamuk, pernah digigit nyamuk? Digigit buaya pernah?
Kalau digigit nyamuk, Bapak Ibu rasanya gimana? Gatal. Gatal, kadang-kadang sampai bentol, Bapak Ibunya betul? Betul, tapi kan nggak berbahaya, sifatnya juga cuman sementara. Itu artinya Bapak Ibu penolakan tubuh kita, reaksi tubuh kita menolak terhadap racun yang disebarkan oleh nyamuk. Makanya sama halnya ketika Bapak Ibu pulang terapi kena reaksi yang gak enak seperti gatal-gatal tadi, jangan takut, besoknya harus dibawa terapi lagi. Oke, dan alhamdulillah Nyai sudah terapinya kurang lebih sekitar 5 bulanan di Center KHL ini, sudah ngerasain reaksinya yang gak enak juga. Tapi untuk perubahannya sekarang gimana? Alhamdulillah udah baik semua. Apa yang kaki ini enggak lagi sakit-sakit. Terus kalau pinggangnya hilang nggak? Iya, pinggang juga udah hilang. Pinggangnya hilang? Sakit pinggangnya udah hilang. Sekarang udah sehat, benar nggak ada lagi penyakit di badan. Beneran? Kalau yang dulu misalnya untuk ibadah sampai duduk bahkan sampai tiduran, sekarang masih pernah nggak kayak gitu? Enggak, udah berdiri. Udah berdiri, benar? Benar. Wah, alhamdulillah Bapak Ibunya. Terus kalau misalkan mohon maaf mau ke kamar mandi, tadi harus dibantu sama cucunya, sekarang Dia sendirian. udah bisa sendiri. Wah, alhamdulillah Bapak Ibu. Terus sekarang kalau untuk asam uratnya udah normal belum? Iya, udah normal. Nggak ada lagi. Berapa sekarang asam uratnya? Nggak tahu ya, belum pernah dicek lagi. Belum pernah dicek, tapi udah sehat, nggak ngerasain sakit di bagian pinggangnya lagi, nggak ngerasa di bagian kakinya lagi sakit, bener ya? Iya. Alhamdulillah Bapak Ibunya ya. Dan berarti kan merasakan perubahan seperti ini ya di Center KHL ini. Emangnya dikasih obat nggak? Enggak. Disuntik nggak? Enggak. Dioperasi nggak? Apalagi operasi. Aja enggak. Wah, apalagi dioperasi, makan obat aja enggak. Emang di KHL diapain ya? Tiduran di rolling master itu. Tiduran, yang diperbaiki apanya? Tulang belakang. Betul Bapak Ibunya, ketika di Center KHL tanpa dikasih obat, tanpa disuntik, bahkan apalagi dioperasi, cukup disuruh tiduran, nanti yang diperbaiki apanya? Tulang belakangnya diperbaiki. Betul, karena ketika datang ke KHL Bapak Ibu bukan saja dikasih obat, disuntik Bapak Ibunya, tapi ketika datang ke KHL Bapak Ibu yang diperbaiki tulang belakang, akar permasalahannya diperbaiki Bapak Ibu, sehingga saraf-saraf yang tertekan bisa dibebaskan kembali. Tulang belakangnya yang miring diapakan? Yang rapat direndahkan, sehingga sarafnya yang tertekan bisa dibebaskan Bapak Ibunya ya. Dan alhamdulillah ada perubahan seperti ini juga datang ke KHL, kan pasti berkat perantara orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan juga Mr. Son ya. Dan juga pastinya ada orang-orang yang sangat luar biasa lainnya seperti Bu Yosi dan juga para staf gurunya yang ada di Center KHL ini. Kira-kira ada nggak ucapan yang mau disampaikan? Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Mr. Tim, Mr. Lee, Mr. Son, dan Ibu Yosi, serta staf guru yang lainnya, anak-anak yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Dan di sini kan ada temannya Nyai, ada bapak, ada ibu-ibu. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Oh iya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan takut terapi di sini setiap hari. Semoga penyakit kita segera sembuh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangannya dulu dong. Boleh ditutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk Nyai. Iya. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu, tadi yang berbagi cerita, berbagi pengalaman namanya Ibu Rumina. Kira-kira tadi keluhannya apa? Asam urat. Bapak Ibu yang keluhannya asam urat ada atau tidak? Coba angkat tangannya. Wah banyak Bapak Ibu. Kira-kira datang ke KHL ini punya keluhan asam urat, bisa ada perubahan atau tidak? Bisa sembuh atau tidak? Bisa Bapak Ibunya, tanpa disuntik, tanpa dikasih obat, apalagi sampai dioperasi. Tapi ketika datang ke KHL Bapak Ibunya diapain?
Diperbaiki. Yang diperbaiki apanya? Tulang belakang. Yang miring diluruskan dan yang rapat direndahkan sehingga sarafnya yang tertekan bisa dibebaskan. Bapak ibunya menggunakan alat terapinya yang sangat luar biasa, yang cara kerjanya turun naik. Nama alatnya apa? Rolling master. Dan juga yang rasanya hangat namanya apa? Matra single. Yang dimana kedua alat ini berbahan utama yang sangat luar biasa, yaitu sebuah batu yang namanya batu superdana. Berarti rolling masternya bagus atau tidak? Jawabnya cota, jempolnya diangkat. Berarti rolling masternya bagus atau tidak? Batu superdana ultranya bagus atau tidak? Kalau bagus, kalau cota berarti harus dipakai setiap hari. Bapak ibunya, cuma yang jadi masalahnya kira-kira di sekitaran daerah Pelaju ini, khususnya di sekitaran rumah Bapak Ibu, masih ada nggak yang sakit kaki? Yang keluhannya asam urat ada atau tidak? Yang sakit pinggang? Berarti harus diajak atau dibiarkan? Harus sama-sama diajak datang ke KHN-nya biar sama-sama sehat. Oke, tepuk tangannya dulu dong.